Oke Bray, kita sudah nyampe. Ini di puncak, bukan di puncak, di area camp 2 ini, karena puncaknya tadi kelewat di atas. Kita nyampe pas maghrib pukul 6 ya. Kita mau bikin camp di sini. Bisa kita lihat meskipun gelap, ini view-nya cukup keren. Bukan cukup lagi, emang keren sih. Di depan kita ada Gunung Parang, Gunung kokoh menjulang, dan ada juga view genangan air Jatiluhurnya itu. Jatiluhur ya, keren ini. Tapi sayangnya kita ketinggalan sunset. Oke guys, sekarang sudah nyampe, tenda sudah berdiri. Waktunya santai-santai menikmati suasana. Alhamdulillah cuaca cerah ya. Tadi perjalanan sekitar 2 jam trekking. Jadi kita mulai sekitar jam 4 lebih, kemudian nyampe maghrib. Sekarang waktunya mengisi perut, masak-masak, ngaliwat dan menikmati suasana. Masak sarden spesial langsung gebrus, kemudian ada nasi liwet juga ini ya. Makan sederhana tapi akan terasa nikmat kalau di gunung. Ini guys, menu makan kita: sarden, nasi ditambah dengan ini adalah emping melinjo kadaluarsa ya. Sudah expire ini, tapi nggak apa-apa ya, ini sehat insya Allah. Nasinya ya, ini Dimas anti nasi tapi sepertinya harus makan nasi ya. Ya, kita makan dulu seadanya. Saya kira sebelumnya Gunung Bongkok, kemudian ini malam Sabtu bukan malam Minggu, akan sepi gitu ya. Ternyata rame begitu, banyak orang. Jadi nggak apa-apa lah ya, gunung milik bersama. Yang penting kita bisa saling menjaga kenyamanan saja, tidak ada yang rese mudah-mudahan. Oke, sip ya. Jadi teman-teman, ini keren ini ya. Jadi kita ngecamp di puncak datar 2. Di sini view-nya sangat luar biasa dan bisalah. Di sini kita ngecamp dengan view terbuka. Di sini yang kita lihat adalah Gunung Parang. Jadi di hadapan kita tuh tepat Gunung Parang, kemudian hamparan lampu-lampu rumah, kemudian lampu-lampu perkotaan, kemudian ada juga hamparan jaring apung di genangan Jatiluhur. Jadi ini keren sekali, sangat direkomendasikan buat teman-teman yang mencari yang masih bingung mau naik gunung kemana, karena memang gunung ini sebetulnya sudah diperbolehkan untuk didaki oleh pengelolanya ya, dengan catatan kita tetap mematuhi protokol kesehatan COVID ya. Ini bisa nih untuk teman-teman yang mau ke sini, sangat direkomendasikan ya. Ini adalah sasak tepung pisang goreng. Jadi kita akan bikin pisang goreng ya. Sekarang ini adalah cau atau pisang ya. Jadi perjuangan tadi bawa pisang dari bawah, kita akan coba olah sekarang gitu ya. Jadi kalau kita naik gunung itu bukan buat susah-susah, tapi buat senang-senang, senang-senang. Jadi kita bikin pisang goreng sekarang. Coba saja.
Kita ngobrol-ngobrol sekarang. Ini kita lagi ngopi, habis makan tadi. Main kenyang lah sama sarden tadi, sama mungkin kadaluarsa tapi mantap gitu ya. Enak. Expired. Oke, kita ngobrol yang ringan-ringan aja lah. Ini kebetulan Dimas dan Wandi ini baru saja lulus sekolah SMA, lulusan corona ya, lulusan corona COVID. Kalau Ian SMP lulus apa? SMP. Oh, ini baru pada lulus 3 orang ya, baru pada lulus. Yang ini lulus SMA, calon pengangguran. Ini masuk SMA. Nah, ini hal yang sudah lumrah gitu ya, sudah lumrah bahwa kalau yang sudah lulus SMA itu pertanyaannya mau apa gitu. Apa yang akan dilakukan setelah lulus SMA. Tentu saja masing-masing orang punya rencana yang beda-beda, dan atau bahkan mungkin ada yang sama sekali tidak punya rencana gitu ya. Nganggur rencananya nganggur. Kita tanya satu-satu nih ya, dari Wandi, kemudian Dimas. Kalau Ian udah jelas pasti lanjut sekolah SMK nanti atau ke SMA gitu. Oke, dari Wandi dulu. Wandi ini baru lulus sekarang, angkatan corona nih. COVID-19. Angkatan COVID-19. Rencana Wandi mau gimana, Wandi? Rencana Kuliah apa kerja? kuliah. Kerja Dulu baru kuliah. Kerja dulu baru kuliah. Kalau nyaman kerja Kuliahnya pokok. sigana. Kerja udah ada rencana belum? Kerja di mana? Banyak Tapi belum tentu. Nah, dari sekarang sudah ini belum? persiapan lamaran udah mulai. Udah ada proyeksi mau kerja di mana, di bidang apa gitu? Belum sih. Belum. Tapi nunggu ada lowongan masukin. Oke, itu kalau Wandi. Sekarang kalau Dimas, mungkin sama pasti itu pasti kerja tapi pengangguran lah ya wayahna batur ge di PHK ya ini masalahnya. Nah itu dia masalahnya. Ini kita situasinya lagi sulit. Semua elemen masyarakat juga merasakan sulit, termasuk dunia kerja. Bahkan memang yang sudah punya kerja juga banyak yang PHK begitu ya, karena situasi yang sekarang. Saya pesanlah kepada kalian nih yang nanti sekarang sudah menyiapkan untuk melamar kerja, mudah-mudahan cepat dapat kerja. Dan kalau nanti sudah dapat kerjaan, karena memang biasanya gini, jadi loba nu palah pilih gitu, banyak yang palah pilih. Kita masuk di satu bidang pekerjaan, apalagi jadi karyawan, jadi pegawai gitu, teu betah, teu nyaman, keluar gitu, terus nganggur dulu, nyari lagi kerjaan. Lah untuk yang sekarang itu kita nggak tahu ini masa-masa sekarang itu sampai kapan, sampai corona ini. Nah makanya ketika nanti mudah-mudahan cepat dapat kerja, dan kalau sudah dapat kerja itu ya mencoba survive dulu lah, bertahan dulu begitu dengan keadaan. Yang penting kita ada kerjaan, kemudian dapat pemasukan, itu aja dulu yang pemikirannya ke sana. Kan kalau ya nih Yan, rencana lanjutin dong pasti ya sekolah ya. Kemana rencana? Udah ada? Bandung. Di Bandung? Darul-Ikam. Dago. Itu semacam pesantren. Oh, pesantren. Nah, untuk sekarang juga ini kalau yang mau masuk masuk sekolah juga, pemerintah itu punya regulasi ada yang disebut dengan jalur zonasi. Jadi kita nggak bisa seperti dulu kita
masuk kemana aja itu. Nah itu teman-teman, seputar, karena memang banyak yang, bukan banyak, hampir semua gitu ya, kebanyakan orang terutama yang baru lulus SMA atau SMK nih yang pada bingung gitu menentukan nasibnya. Karena bayangkan kalian 12 tahun sekolah ya, dari SD kelas 1 SD sampai kelas 12 SMA itu pasti hidup kalian akan terus bergantung pada orang tua. Unggal isuk tiap pagi itu namprak ke orang tua minta duit jajan gitu. Nah sekarang itu sudah harus bisa menjadi dewasa begitu, sudah harus mulai bisa berpikir memiliki penghasilan sendiri begitu. Nah itu yang masa-masa peralihan lah antara masa-masa anak-anak kemudian ke remaja, dari remaja ke dewasa. Nah itu masa lulus SMA itu seperti itu. Ya mungkin kalau yang masih kuliah, melanjutkan kuliah kemudian semuanya masih tergantung ke orang tua, ya mungkin lain cerita. Tapi kebanyakan terutama yang di lingkungan kita di Maniis gitu, kebanyakan yang memang seperti itu. Jadi lulus SMA hampir bisa dikatakan 90% itu pasti memikirkan untuk bekerja gitu. Makanya mudah-mudahan saudara-saudara kita, teman-teman kita, terutama yang ada di sini di masa Wandi, di masa sulit seperti ini, masa corona ini, cepat dapat kerjaan gitu, dan bisa dapat kerjaan yang bagus, yang terbaik. Itu guys ya. Ini guys. Guys. Nah itu jadi obrolan ringan lah seputar dilematika kehidupan gitu ya. Oke, cuaca bagus, cerah, mudah-mudahan sampai seterusnya seperti ini. Dan lagi-lagi saya berterima kasih kepada BMKG yang telah memberikan perkiraan cuaca yang baik. Karena terus terang dari tadi pagi itu di rumah saya itu di Maniis nggak ada matahari sama sekali, mendung begitu ya, dan hampir tidak jadi karena kita ragu-ragu begitu untuk berangkat. Kemudian saya buka situsnya BMKG, ternyata kata BMKG akan cerah. Meskipun manusia ini tidak percaya sama saya, ya sudah, kita berangkat saja, dan ternyata betul cuaca cerah sekali ya, tidak ada hujan. Terima kasih BMKG. Ya, terima kasih, dilanjutkan nanti. Oh, kebayang ya. Kamera subuh. Gue tuh direkam aja. Ini dekat. Ya. Ini sekarang waktu menunjukkan pukul 1:30 dini hari. Saya akan coba tidur lebih awal. Kebetulan suhu tidak jauh dingin. Kayaknya tidur di awal tidak masalah. Kemudian cuaca juga cerah ya. Nah, ini tepat di depan saya ini adalah view terbuka Parang. Jadi nanti pagi-pagi pasti keren. Kalau tidur lagi nggak mau langsung dibagikan sunrise dan Gunung Parang. Oke, segitu dulu saya coba untuk istirahat tidur.